Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiyah Darojah. Halo, apa kabar teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Ya, kali ini saya ingin melanjutkan video terakhir kemarin ya, yaitu tentang penderitaan. Kalau di video kemarin saya membahas tentang hakikat di balik penderitaan, di video kali ini saya ingin sharing tentang memahami penderitaan. Ya, kadang-kala kan kita menganggap gitu ya, yang namanya penderitaan itu adalah sesuatu yang ujug-ujug datang gitu ya, sesuatu yang kita tuh nggak ngerti kenapa dia datang gitu ya, sesuatu yang kayaknya itu tiba-tiba gitu ya, tanpa kita minta, tanpa kita berdoa gitu ya, tanpa kita menginginkannya, itu tuh ujug-ujug aja tuh datang brus gitu dan membuat kita merasa menderita. Harapannya ketika teman-teman memahami tentang penderitaan ini, nantinya teman-teman itu bisa memilih sikap ya, sehingga teman-teman bisa melakukan pencegahan terhadap penderitaan-penderitaan yang mungkin ujug-ujug datang tidak teman-teman inginkan. Jadi teman-teman, kita perlu memahami bahwa yang namanya penderitaan itu ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah penderitaan yang datang tanpa kita minta. Dia tuh seperti hadir tiba-tiba gitu ya, hadir tanpa ada aba-aba ya, yang membuat kita mungkin shock gitu ya, membuat kita itu sulit untuk bisa menanggungnya ya, sehingga kita merasakan penderitaan yang dalam di situ ya, karena memang datangnya itu kita tidak minta dan kita tidak siap-siap gitu. Nah, kebanyakan penderitaan yang terjadi kepada kita semua adalah penderitaan yang pertama ini ya, penderitaan yang datang tiba-tiba tanpa kita minta. Seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa yang namanya penderitaan itu hakikatnya adalah juga untuk keseimbangan diri kita dan keseimbangan alam semesta juga. Ya, jadi ketika kita didatangi oleh sebuah penderitaan gitu, hakikatnya itu adalah untuk menyeimbangkan diri kita. Nah, tetapi kadang-kala kan kita nggak sadar, kita kan maunya yang enak-enak saja. Sehingga ketika didatangkan sesuatu yang nggak enak, kita tuh kaget gitu ya. Kita terkejut, kita nggak siap, sehingga kita sangat menderita karenanya ya. Karena sesuatu yang nggak enak itu hadir tanpa direncanakan gitu ya. Nah, jenis penderitaan pertama ini adalah jenis penderitaan yang banyak ya dialami oleh orang-orang gitu ya. Sesuatu terjadi dengan tiba-tiba sehingga kita tidak siap ya, orang-orang itu nggak siap sehingga orang itu merasa sangat menderita karenanya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Silahkan tonton video sebelum ini ya. Hakikat di balik penderitaan. Ya, kalau sudah terjadi ya mau gimana lagi ya, dihadapi kan gitu ya. Jadi jenis penderitaan pertama adalah penderitaan yang datang tiba-tiba, penderitaan yang tidak kita minta gitu ya. Penderitaan yang memang hadir begitu saja tanpa kita harapkan. Terus kemudian ada jenis penderitaan yang kedua ya, yaitu penderitaan yang disengaja. Maksudnya bagaimana kok penderitaan disengaja? Iya, karena kita sudah paham bahwa kita hidup di alam dunia yang merupakan alam dualitas. Di situ dibutuhkan adanya keseimbangan gitu ya. Ada baik, ada buruk gitu, ada barat, ada timur, ada bumi, ada langit dan lain sebagainya. Di dalam diri kita pun sama ya. Sebagai manusia, kita juga membutuhkan dua sisi kutub yang berseberangan. Ya, ada negatif, ada positif, ya, ada yin, ada yang. Nah, disitulah kita sudah paham bahwa sebagai manusia kita tuh mesti memiliki dua sisi kutub itu, maka kita membuat penderitaan kita sendiri yang disengaja, ya. Karena dengan kita membuat penderitaan yang disengaja, itu kita akan meminimalisir, ya, penderitaan-penderitaan yang datang yang tanpa kita sadari. Karena kan kita sudah tahu bahwa penderitaan itu datang untuk menyeimbangkan diri kita kan. Maka dari itu, kita sebelum penderitaan yang tanpa kita minta itu hadir, kita buat sendiri dulu penderitaan yang kita sengaja. Sehingga Tuhan dan
proses hukum alam yang bekerja untuk kita itu sudah menghitung gitu ya. Ini orang sudah cukup apa belum untuk negatif dan positifnya sudah seimbang apa belum. Kalau sudah seimbang ya, karena kita sudah banyak melakukan penderitaan yang disengaja, ya nanti penderitaan yang tidak disengaja atau penderitaan yang kadang itu membuat kita sangat menderita karena kita nggak siap karenanya gitu, itu akan sangat diminimalisir gitu ya, karena kita sudah seimbang, kita sudah melakukan penderitaan kita sendiri dengan disengaja. Nah, bagaimana cara membuat penderitaan kita sendiri yang disengaja? Ya, banyak hal ya teman-teman, dan ini sudah diberikan ya, atau sudah disyariatkan atau sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, untuk kita sebagai manusia. Nih, agar kamu itu seimbang, lakukan ini. Sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan cara-cara, tetapi kadangkala kita tuh tidak menyelaminya, sehingga kadangkala kita itu tidak melakukan hal-hal yang sudah dituntunkan oleh Allah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya kita puasa. Puasa itu kan sedang membuat diri kita tuh menderita. Biasanya kita makan enak, makan bebas dari pagi sampai malam, bisa makan terus gitu ya. Mau mamah biak semaunya itu bebas gitu ya. Kita coba lakukan penderitaan yang disengaja kepada diri kita gitu ya, dengan berpuasa. Nah, dengan berpuasa itu kita sedang menderitakan diri kita sendiri, yaitu tidak memberikan makan ya kepada badan kita, kepada nafsu kita. Kita stop dulu, nggak makan dulu. Itu kan menderita. Tetapi penderitaan itu adalah penderitaan yang kita sengaja. Sehingga batas toleransi kita menanggung beban penderitaannya itu kita bisa menanggungnya, tidak teramat menderita, karena itu memang kita sengaja. Berbeda dengan penderitaan yang tiba-tiba datang, itu kadang-kala kita tuh nggak sanggup atau kesulitan untuk menanggung beban itu, karena memang itu bukan sesuatu yang disengaja, itu adalah sesuatu yang ujug-ujug datang dan kita nggak siap. Maka dari itu, dengan membuat penderitaan yang disengaja, mudah-mudahan ya kita sudah seimbang ya, sehingga penderitaan yang kita tidak siap, yang kita tidak mau, yang kita tidak menginginkannya itu ya sudah tidak perlu lagi, karena kita sudah menyeimbangkan diri kita dengan penderitaan yang kita sengaja. Kemudian sedekah ya, mungkin kan kita eman-eman mau sedekah ya, kita nyari uang itu dengan susah payah misalnya gitu ya, kok sudah didapatkan malah mau dikasihkan. Lah itu juga sebuah penderitaan. Bagaimana kita mau melepas sebagian dari rezeki kita untuk orang lain? Mau nggak kita melepaskan keegoisan kita ya, yang kemelekatan kita kepada harta benda kita yang mungkin kita sudah berkeringat, bersusah payah gitu ya mendapatkannya. Ketika kita mau memberikan sebagian dari rezeki kita, di situ juga ada penderitaan di situ, tetapi kita ikhlas, kita sengaja melakukannya. Ya, disitulah ya ada sebuah penderitaan yang disengaja, yang mudah-mudahan itu menjadi penyeimbang positif dan negatif di dalam diri kita. Kemudian misalnya nih kayak suami saya gitu, itu ketika ada orang yang mencatut gitu ya ilmu-ilmu atau materi-materinya kemudian dijual gitu ya, marah apa enggak? Ketika marah gitu ya, ketika menyumpah sarapah gitu ya, berarti itu belum sampai kepada keikhlasan gitu ya, untuk berbagi hal sesuatu gitu ya kepada orang lain. Nah, ketika suami saya bisa menyadari, oh ya sudahlah, mungkin itu bagian dari sedekah saya, sedekah ilmu. Silahkan mau materinya dijual lagi dan sebagainya, itu suami saya sudah tidak menganggap itu masalah. Apakah itu buat orang lain menjadi masalah? Masalah. Banyak orang-orang ya, trainer-trainer gitu, yang ketika ilmunya itu diambil itu marah gitu ya, apalagi tidak mencatut namanya, apalagi itu dijual belikan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan hanya penghasilan yang seberapa itu, tapi penghasilan yang sangat banyak, mungkin melebihi yang suami saya terima bahkan. Itu bagaimana orang itu mampu apa enggak untuk mengikhlaskan itu?
Ya, ketika suami saya mampu mengikhlaskan orang-orang yang seperti itu, ya mudah-mudahan itu menjadi bagian dari penderitaan yang disengaja, gitu ya, penderitaan yang disengaja sehingga itu bagian dari untuk menyeimbangkan diri, gitu ya. Kemudian mungkin misalnya ada yang suka melayani, gitu ya. Orang yang melayani itu kan menderita, menghabiskan energi, waktu, tenaga, pikiran, gitu kan, untuk melayani orang lain, untuk menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Itu adalah suatu penderitaan yang disengaja, ya. Tetapi dia memang melakukan itu untuk menjadi dharma, ya, menjadi dharma sehingga itu adalah salah satu bentuk penderitaan yang disengaja sehingga mampu menyeimbangkan dirinya itu, ya. Dan banyak hal lain gitu ya, bermacam-macam tirakat yang bisa kita jalani untuk menjadikan diri kita tuh menderita dengan cara disengaja. Mungkin kita yang sebagai istri gitu ya, bagaimana kita menjadi melayani suami kita dengan keikhlasan, dengan ramah, dengan kesungguhan, dengan niat yang tulus. Itu mampu apa enggak? Ya, ketika kita sudah menyadari ini, oh iya, mungkin kan banyak istri-istri yang mengeluh, wah suami saya tuh begini begitu dan sebagainya gitu ya. Tetapi ketika diniatkan bahwa ini adalah bentuk tirakat saya untuk membuat penderitaan yang disengaja gitu ya, sehingga saya meski bagaimanapun pasangan hidup saya, itu saya akan menjalani tirakat menjadi istri yang baik. Nah, itu juga sebagai bentuk penderitaan yang disengaja, yaitu tirakat untuk melayani ya suami ya dengan cara yang baik bagaimanapun kondisi keadaan suaminya. Atau mungkin para ibu gitu ya, mendidik anak itu kan nggak mudah, capek ya, perlu banyak pikiran, perlu banyak tenaga gitu ya, nggak ada waktu buat istirahat dirinya sendiri gitu. Ketika dia sadar bahwa itu adalah penderitaan yang disengaja gitu ya, untuk mampu merawat anak-anak dengan ikhlas, dengan sukacita gitu, dengan segenap kesungguhan, itu juga namanya adalah sebuah penderitaan yang disengaja, disadari bahwa oke, saya tuh lagi lelah, saya tuh lagi banyak rasanya tuh capek sekali ngurus anak misalnya kayak gitu ya. Tetapi ketika sadar bahwa inilah bentuk penderitaan yang saya sadari dan saya ikhlas gitu ya, itu adalah juga bentuk sebuah penderitaan yang disadari. Nah, bentuk-bentuk yang lain tuh banyak ya, tirakat-tirakat yang lain mungkin teman-teman bisa melakukan, dan itu bukan hanya tirakat dalam bentuk ritual gitu ya, tetapi tirakat dalam bentuk kita hidup sehari-hari, ketika itu kita jalani ya sebagai bentuk dari pelayanan ya, bentuk dari ketulusan kita untuk menjalani setiap peran-peran kita gitu, itu juga adalah bentuk tirakat. Justru itu adalah tirakat yang sesungguhnya ya, ketika kita berhadapan ya dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Disitulah tirakat kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi ibu, bagaimana kita menjadi anak, bagaimana kita menjadi suami atau istri, peran-peran yang kita emban semuanya, bagaimana kita menjadikan itu sebagai tirakat, itu justru adalah hal yang paling fundamental gitu ya. Selain juga tirakat-tirakat yang dalam bentuk ritual ya, teman-teman bangun malam, teman-teman berzikir, teman-teman bermeditasi dan sebagainya, itu adalah sebuah ritual untuk mentirakati ya diri kita semua. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sadar bahwa ada loh penderitaan yang bisa kita ciptakan ya, ada loh penderitaan yang bisa kita dengan sadar kita melakukannya. Nah, itu kita jadi bisa mengontrol diri kita ya, kesanggupan kita dalam menerima penderitaan itu seberapa besar, itu bisa dilihat atau bisa kita lakukan dari penderitaan yang disengaja. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan dengan sadar gitu ya, meniatkan apapun aktivitas kita ya dalam keseharian kita, baik itu ritual ibadah maupun ritual peran-peran kita di dalam dunia nyata gitu, itu sebagai tirakat kita untuk menjadikan sebagai penderitaan yang kita sengaja. Mudah-mudahan nanti penderitaan-penderitaan yang mungkin ya
harusnya bisa datang kepada kita itu bisa kita halau gitu ya, bisa kita tiadakan karena kita sudah cukup menyeimbangkan diri kita dengan penderitaan yang kita sadari. Kan ada hadis yang menyebutkan bahwa sedekah itu bisa menghalau bala gitu ya, bahwa sedekah itu bisa meniadakan bala. Bala itu kan sesuatu yang tidak baik gitu kan. Nah, itu kan sudah membuktikan bahwa dengan melakukan penderitaan yang kita sengaja itu bisa menghalau ya penderitaan-penderitaan yang mungkin harusnya bisa datang, tetapi karena kita sudah mengantisipasinya dengan penderitaan yang kita sengaja, akhirnya penderitaan yang tidak disengaja tadi yang mungkin akan menjadi jatahnya kita ketika kita belum seimbang itu bisa dihindari atau itu bisa tidak jadi datang kepada kita. Sehingga mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang eling lan waspada gitu dengan penderitaan-penderitaan yang kita sengaja tadi. Jadi kalau kita sudah paham bahwa ada dua jenis penderitaan ya, ada penderitaan yang ujug-ujug datang tanpa kita minta, ada penderitaan yang bisa kita sengaja. Nah, ketika kita sudah paham ini, mudah-mudahan kita jadi bisa eling lan waspodo gitu, sehingga kita bisa diri kita itu seimbang gitu tanpa harus diseimbangkan oleh alam semesta, oleh Tuhan kita yang kadangkala itu penderitaannya itu akan takarannya itu berat gitu kadangkala. Nah, mudah-mudahan dengan kita tahu ada dua jenis penderitaan ini dan kita melakukan penderitaan-penderitaan yang bisa kita sengaja, itu sudah cukup untuk membuat diri kita seimbang dan kita bisa menjalani kehidupan ini itu dengan lebih tenang dan bahagia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.